Adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekalian, untuk praktikum minggu kedua ini, seperti disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa praktikum kedua ini kelanjutan dari setelah kalian bagaimana mendeskripsikan proses produksi green bean coffee. Jadi setelah mulai dari panen sampai dengan pasca panennya, sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu proses produksi, bagaimana memproduksi kopi bubuk setelah green bean coffee diolah ya menjadi green bean menjadi kopi bubuk. Tentu sederhana sepertinya. Namun itu butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Apa sih kopi bubuk? Bagaimana cara memproduksinya? Di sini ada 4 file sebagai referensi kalian dan boleh mencari yang lain, ya. Tapi minimal kalian baca dulu apa sih pengolahan kopi itu, bagaimana cara membuat. Jadi di sini ada modul gitu ya. Dan modul menurut saya ini cukup bagus ya, cukup bagus ya. Bisa di kalian baca dulu ya, baca dulu kenapa ini apa apa itu kopi, kopi pengolahan kopi, apa tujuannya dalam topik ini. Yang pertama tentang dekafeinisasi. Dekafeinisasi berarti menurunkan kafein dari produknya. Kemudian bagaimana cara membuat kopi bubuk. Kita sampai kopi bubuk ya, ya. Tidak sampai kopi instan ya. Instan itu teknologinya lain lagi nanti ya. Nanti sementara tidak sampai ke sana lah ya. Ya. Ini disampaikan juga bagaimana ini tulisannya Pak Sri Molato juga ya, cukup banyak ya. Sri Molato luar biasa ya. Ya. Ya, jadi kebanyakan kopi kita ini kan apa dikonsumsi itu dalam bentuk apa kopi bubuk lah ya. Yang pasti kata di sini kopi diminum oleh konsumen bukan sebagai sumber nutrisi melainkan sebagai minuman penyegar. Makanya jangan heran kalau minum kopi orang, oh setelah minum kopi gak ngantuk segar. Memang itulah ada semacam zat ya yang menyebabkan kita nampaknya lebih bugar, lebih segar. Itu namanya kafein. Kafein dalam jumlah tertentu memang diperkenankan. Kafein itu banyak digunakan dalam di obat-obat ya. Ya, kafein. Ya, banyak. Jadi kopi digunakan, diambil gitu, diekstrak, diambil kafeinnya, itu diambil sebagai obat ya. Bisa ya. Bisa dalam bentuk apa namanya kapsul dan seterusnya. Nah, ini susunan kimia demikian ya. Nah, ya, kafein ya termasuk alkalin ya, alkaloida ya. Oke, ini bentuk-bentuk kafein ya kan. Ya, setelah teknologi pengolahan memang ya. Jadi kita harus mengenal bahwa kopi ternyata bisa kita olah. Bentuk-bentuk sifatnya ya. Ya, ini model-model kafein. Nah, kafein ternyata pada beda ya, masih biji kemudian disangre itu berbeda. Kafein kopi sebelum disangre ini sekitar sekian, ini robusta. Robusta lebih tinggi daripada arabica ya. Setelah disangre ternyata di sini sekitar 2%. Ini menurut Mulato ya. Ya, seperti disampaikan dalam kuliah sebelumnya silakan cari akses Pak Mulato. Ini Sri Mulato namanya ya. Sama kafein pada arabica ya lebih rendah dibandingkan robusta, sekitar 1% kalau sudah disaring. Mengalami penurunan ya. Kenapa ya? Sebagian kan apa nama rusak dan sebagian menguap ya. Sehingga setelah diolah menurun ya. Dan tidak ada orang mau mengkonsumsi dari kopi green bean, tidak ada ya. Dikatakan di sini bahwa kopi mengandung sekitar 40 miligram ya, atau sampai sekitar 100 miligram kafein untuk secangkir kopi ya. Ya. Oke, banyak sekali manfaatnya kafein ya kan? Ya. Jadi memang ada upaya menurunkan kafein dari kopi itu. Ya, ada sih ada teknik-tekniknya, ada teknologinya.
Ya, yang pasti apa namanya akan berfungsi kafein itu dalam kinerja otak ya, kerja saraf lah. Ya, seperti dikatakan bahwa hormonnya akan menaikkan detak jantung dan seterusnya. Memang benar. Sebenarnya kalau hasil riset bahwa kafein itu baik untuk kesehatan. Yang tidak baik itu karena berlebihan atau kopinya tidak jelas. Ya, kopi-kopi yang berkualitas ya enggak. Ya, oke. Bagaimana cara dekafeinisasi, pengurangan kafein dan seterusnya gitu kan? Ya, ini teknik-tekniknya. Kemudian ini kafein ya. Kemudian tidak tidak sampai ke sana ya. Kita apa namanya memang kafeinisasi akan uh, jadi dekafeinisasi itu artinya menurunkan kadar kafein. Memang ada teknik-tekniknya, ada teknologinya lah ya. Dia ada beberapa tujuan di sini mengurangi cita rasa asam, kemudian berkurangnya rasa pahit, kemudian aroma pastinya yang khas ya. Ya, jadi ini apa namanya termasuk nanti menyebabkan kekentalan kopi akan menurun dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa teknik di sini melalui water dekafeinisasi dengan ada solvent dan jadi ada pelarut lah, ada bahan pelarut ya. Ada teknologi ya, berarti teknologi sentuhan teknologi kan? Ya, silahkan dibaca ini ya. Jadi luar biasa, ternyata teknologi kopi sebenarnya sudah cukup banyak ya, cukup banyak. Kemudian ini proses, kemudian di sini adalah ini teknologi ya, ilmuwan dalam teknologi pengolahan ini. Kalian juga sedikit banyak harus memahami ya. Nah, standar-standar KPI menurut USDA ya, dia Food and Drug Agriculture. Jadi kafein sebanyak 97%. Ya. Jadi kecil sekali. Kanada dan Eropa menghendaki hampir 100% bebas kafein. Menurunkan bebas kafein ya. Bagaimana cara membuat kopi bubuk? Ini persyaratan tolong. Jadi kalau kalian buat artikel atau membuat skripsi, nanti standar kopi bubuk ini harus ada. Silakan cari aja SNI 013545 2004. Itu yang dimasukkan. Standar karena standar kualitas sudah ada ya. Ya jenis kopi yang diolah robusta, arabica, liberica ya dan seterusnya. Jadi yang menentukan adalah roasting, waktu roasting, dan aroma ya. Jadi senyawa-senyawa di dalam kopi ini kan penyangrai. Jadi kopi itu yang sudah standar itu, yang kadar airnya sudah terstandar. Misalkan ya kalau kopi robusta ya robusta yang disangrai. Arabica ya arabica. Tidak boleh digabung waktu masih mentah. Mau roasting karena tingkat proses pematangan beda. Karena ukurannya berbeda ya. Kalau kadar sama ya. Maka nanti akan mempersulit di dalam kita men-setting berapa persentase dalam blending. Jadi disangrai, habis disangrai didinginkan, habis didinginkan baru nanti di grinding, digiling, baru sudah menjadi kupu bubuk ya. Nah, ya. Jadi di sini sangrai itu biasanya suhunya sekitar 150 sampai 125 ya. Jadi awalnya itu kecil ya suhunya begitu. Jadi penguap 100 derajat tidak begitu panas ya. Jadi tujuannya adalah penguapan air karena di dalam kopi itu kan ada standar, ada air yang terikat di dalamnya, air yang terikat dalam bahan kopi. Maka selanjutnya itu kalau di roasting maka uh, ya itu sebenarnya tahap adalah penguapan air. Air yang ada yang terikat dalam bahan kopi itu diuapkan. Setelah itu baru apa namanya proses selanjutnya adalah penguapan senyawa volatil. Nah, pirolisis hampir sama sih pirolisis begitu ya. Jadi ya suhunya lebih tinggi. Penguapan air dan apa dan sebagainya tolong dibaca di sini ya.
Ya, jadi pada setelah air menguap, maka seiring dengan semakin tingginya suhu pemanasan, maka semakin banyak senyawa volatil yang menguap, seperti aldehyde, fultura, keton, alkohol, ester. Karena ini menguap, makanya baunya kan harum ya. Itulah proses pirolisis namanya ya. Jadi ada reaksi dekomposisi senyawa hidrokarbon. Di situ ada semacam kombinasi ya. Subhanallah ya, kopi bisa rasanya seperti itu. Biasanya reaksinya terjadi setelah suhu di atas 120 derajat. Itulah berarti butuh ilmu ya. Bagaimana proses penyangrai dan sebagainya, silahkan baca di sini ya. Ikuti saja ya. Perubahan warna dan seterusnya. Karena akan menentukan tuh. Ini adalah proses penyangraian terbuka. Ada penyangraian ini kalau yang tradisional ya. Ya. Ada penyangraian dengan menggunakan mesin roaster sendiri ya. Roaster. Prosesnya roasting, alatnya roaster ya, roaster mesin ya. Nah, ini apa namanya karakteristik kopi yang telah disangrai berbagai macam, ada cinnamon, light, medium, dark, dan seterusnya ya. Tingkat kematangan nih ya. Ya, jadi ini memang butuh apa ya? Butuh pengetahuan, tidak ucuk-ucuk cuman hanya teori, harus dipraktekkan. Ternyata penyaringan kopi akan menentukan pH. Jadi pada suhu 20 derajat ternyata pH-nya mungkin asam, tingkat keasamannya. Tingkat keasamnya berkurang ternyata ya. pH-nya kan tingkat keasaman. Jadi kalau 160 derajat pH-nya itu lebih rendah ya. Oke. Ini proses pengarangan gitu kan. Hasil penyaringan terbaik adalah derajat penyaringan kopi, dark roasted ya. Oke. Ini jadi perlu kalian baca juga ini ya, apa sih ini ya, apa sih proses penyangrai ya. Ini roasting dengan menggunakan mesin, banyak sih alatnya sekarang udah canggih-canggih ya. Baru setelah itu bahan yang sudah di kopi itu di grinding, di grinding tergantung dengan polanya ya. Ada setelah di grinding, digiling begitu baru dicampur, namanya blending. Tahapannya adalah blending. Oke, ini tahapan-tahapan yang perlu kalian mengetahui. Tentu tidak mudah lah langsung gitu ya. Ini grinding, alat-alat gini banyak kalau sekarang kan udah canggih-canggih ya. Ya, nah, bagus ya. Ini tergantung tingkat kekasaran ya. Ada fine, ada medium, ada yang kasar gitu ya. Luar biasa ya. Jadi ini macam-macam. Ada yang ya istilah kita kan macam-macam ya. Sampai halus betul, sampai dengan yang masih kasar, begitu tubruk dan seterusnya gitu kan. Ya, ini juga menjadi ciri khas juga ya ini ya. Oke. Kemudian pada yang lain juga sama ya. Perlu kalian baca juga proses pengolahan kopi ini ya. Tulisannya di Mas Radian cukup lengkap nih. Ya, ya. Sama lah, prinsipnya sama lah ya. Oke. Kemudian bagaimana proses pembijian kopi ini ya? Ya, pengolahan kopi sebelum menjadi bubuk hitam dan siap diseduh dan seterusnya. Ini menurut Nescafe ya sampai menjadi instan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir ini hasil skripsi. Saya biar kalian tahu gitu ya, apa sebenarnya gitu kan kopi ini. Ya. Jadi kalau ingin lebih detail silat cari aja video tentang pengolahan kopi akan lebih detail gitu kan. Ya. Dan seterusnya ini ada semua ya. Jadi kalian perlu banyak belajar tentang apa itu kopi dan seterusnya. Ini cukup lengkap ya, di skripsi ini cukup lengkap. Tolong kalian baca, baru kalian bisa uh, apa namanya membuat apa namanya mendeskripsikan bagaimana pengolahan bubuk kopi. Nah, tugas kalian adalah bagaimana mendeskripsikan setelah green bean coffee diperoleh sampai menjadi kopi bubuk, bagaimana prosesnya, persyaratannya apa, kandungannya apa, kemudian
standar SNI-nya bagaimana, dan seluruh standar utama saja ya. Karena hanya beberapa itu kan, jangan detail-detail sampai kandungan apa tidak perlu ya. Oke, ya, tampilan fisik dan sebagainya, persyaratan kemasan. Jadi sampai dengan dikemas ya. Ya, tolong di dalam ini ada kemasan macam-macam gitu kan ya. Oke, di skripsi ini cukup lengkap ya. Oke, sementara itu dari saya. Silahkan kalian kerja secara mandiri. Ini adalah tugas perorangan. Semoga dalam waktu kita dalam 1 minggu sudah bisa dituntaskan ya dalam 2 kali tatap muka. Oke, sementara itu dari saya. Selanjutnya silahkan konfirmasi dengan di bawah bimbingan apa namanya para teknisi agar supaya kalian bisa memahami betul apa sih manajemen produksi pengolahan kopi. Jadi dalam 2 minggu tatap muka ini sudah jelas, mulai dari panen, pasca panen, kemudian pengolahan kopi, sampai menjadi kopi bubuk ya. Baik, sementara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.